Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini podcast kedua apa Episode ketiga? kedua ya. Iya, episode kedua lah. Tapi kan kalau ini kan gue lebih ke enggak ke narasumber ke anak-anak MCD enggak. Ini beda. Kalau ini tuh temen temen SD gua Oke. dari SD loh, ya kan dari Lama SD, juga sih. dari SD sampai sekarang Sampai gila. sekarang. Iya. Kita walaupun beda di SMP, di SMA tetap nongkrong ya. Heeh. SMA dia beda, SMA gue juga beda, nah tetep aja nongkrong gitu loh. Maksud gue uh, Pelajarannya ya yang bisa diambil apa itu? solid, enggak sih solid sih enggak Udah sih, pasti sih kalau lu masih enggak berteman dan sampai sekarang. tapi kalau menurut gue sih ya jatuhnya udah kayak keluarga sih kalau menurut gue. Nice. Iya, Ya. maksudnya solidaritas sebagai keluarga ya. Lebih tepatnya kayak gitu karena gila udah banyak banget nih yang dilewatin. Hmm. Bertahun-tahun dar. Nah tapi gini, gua di sini kan bawa naungan NCD podcast dan gue pengen ngulik sedikit tentang lu gitu. Oke, Gua boleh. tar lu, kita sorry nih gue lupa. Gue perkenalan dulu ya kan. Gua Adian, lu Gua Muhammad Fatur Rahman. ya dia juga punya podcast punya Kalau gua topiknya obrolan hukum, ya podcast hukum. podcast hukum kalau dia punya nih. Jadi kalau pengen ngobrol soal hukum, pengen tahu hukum atau pengen Sharing ya, sharing. sharing Iya, atau hukum, ngobrol hashtag obrolan hukum sih. hashtag obrolan hukum ya. Hmm. Ah, Jadi bebas enjoy, nggak berbayar. gokil maksud gua. Sharing. Basicnya keren gitu kalau Sama di lu juga hukum. keren dar. Iya sih. Nah kalau lu basicnya apa nih? Kalau gue sih basicnya kan lebih ke teknik ya. Ke teknik. Gue sih lebih enak di rumah sakit gitu karena kan keluarga gue kan di rumah sakit semua. Oh lu ngambil kuliah teknik Iya. rumah sakit? Apa? Teknik elektromedik. Oh oke, Jadi itu kan yang pantas di megang rumah sakit berarti ya. yang alat kesehatan dari kakak gua, Heeh. dari nyokap dan semuanya lah, adik gua juga ya. Hmm. Nah, oke lah. Sekarang gua pengen ngulik lu nih ya sedikit, Siap. walaupun emang gua udah kenal lu ya, Iya. beda ya emang dari kecil. Apa-apa. Eh, Udah lama nggak ketemu kita. udah lama gila. Maksud gua dia ya udah masing-masing, lu kerja di sana, gua kerja Iya. di sini ya kan. Nah ini baru ketemu lagi lah ya. Kita baru ketemu lagi Sebelum dan corona ya. nah iya sebelum Untung. ini nih karena ada corona ya makanya bikin ya iseng lah bikin podcast di rumah, lu Nggak, bosen kebetulan rumahnya aja. dekat, jadi kita juga emang di rumah terus, jadi saling paham kan. Iya. Dan gue juga di depan tadi udah di desinfektan ya kan. Gue udah dites Iya negatif, sih. jadi ya nggak apa-apa, agak nggak physical distancing ya oke lah, Nah, sama-sama aman kita. Gue oke. juga agak ngeri dari kalau emang gimana gimana ya kan. Iya sih. Tapi gini dah, gue Gimana? pengen nanya basic lu dari, gue kan tahu lu D3 hukum ya. Iya. Nah, gue pengen nanya kenapa lu ngambil hukum? Oke, gue klarifikasi dulu. Gue ambil pendidikan di sekolah tinggi ilmu hukum itu D3, administrasi ilmu hukum, dan S1-nya ilmu hukum. Jadi kayak gue awalnya ngambil hukum itu karena emang nggak ada kepikiran kuliah sih, nggak ada kepikiran kuliah. Nggak ada kepikiran kuliah. Iya. Oke. Terus Gue nggak tahu mau kemana tuh, pokoknya gue nikmatin liburan selesai sekolah dan ada temen gue ya kan, dan mungkin lo kenal tahu si Harga itu. tahu. Dan itu dia ngajak gue untuk kuliah di situ gitu. Sedangkan harganya Udah enggak ya cabut ya. di semester 3. Tapi Gue lanjut di situ lanjut. karena gini, sekolah itu unik sih, maksudnya sekolah tinggi tapi isinya yayasan Kemenkumham gitu. Gue juga agak nggak paham karena ternyata masuk sana yang punya keluarganya di di kehakiman ya dulu, sebelum pecah jadi Menkumham sama Mahkamah Agung kayak gitu sih. Dan gue merasa di awal-awal kuliah gue kan, gue udah bayar nih, masa gue nggak kuliah sih? Iyalah. Orang tua gue udah Iyalah, bayarin. gua paham lah. Jadi seiring berjalannya waktu gue ngerasa ini mau nggak mau jadi passion gue nih. Karena apa yang Tuhan kasih, ketetapan Tuhan buat gue, menurut gue itu
adalah waktu yang tepat ya. Iya sih, Cuman kan setuju banget. Gua ironisnya setuju banyak banget. yang orang nggak nganggep itu adalah waktu yang tepat. Jadi kayak aduh bukan passion gue nih di hukum sebenarnya, tapi gue kuliah hukum. Nah terus lo ngapain, kan lo udah terjebur di situ. Iya. Ya udah banjir aja sekalian, basah kuyup aja, lo dalamin aja sekalian. Ya. Daripada lu mencari pembenaran-pembenaran atas ketidaknyamanan lu, mendingan lu berdamai dengan diri lu dan enjoy. Tapi lu sedikit nyeletuk, bukan nyeletuk, nyindir gue sih dari Satire. jadi gue lanjut S1 Iya, iya. ya yang tahu aja sih. Gue lanjut S1, gue ada tiga teknik elektronik ya kan. Gue lanjut S1 K3 gitu, dari 3 semester. Terus gue mikir gue gak nyaman gitu ya kan. Tapi kan gak ada salahnya ya, maksud gue oke lah yang lu bilang udah kecebur basah gitu kan. Tapi kan gue mikirnya kayak gue bukan passion gue tuh di duduk di lapangan ya kan, ngurus laporan segala macem ya. Gue kan lebih ke otak-atik alat. Gue tuh musuh lah, ibaratkan pengennya bongkar alat ya kan, segala macem perbaikan, praktek. Makanya akhirnya gue stop tuh ya kan. Gokil lah pokoknya lah. Tapi emang gitu sih, maksud gue itu paling terakhir itu adalah pilihan ya, ya kan. Maksud gue ya endingnya tuh lo bakal milih. Kalau gue milihnya emang kebetulan ke situ. Gue lebih memilih untuk berdamai dengan diri gue dan gue perdalam tuh ilmu hukum. Gitu. Sampai ini oh iya, gue sampai ambil pendidikan profesi advokat. Ya niat nih gue gak terlalu ngerti ya. Iya. Itu advokat itu mungkin banyak yang nggak tahu juga nih. Iya. Advokat itu apaan sih? Kalau di dunia hukum atau pendidikan hukum ya pasti paham sih. Advokat itu apa dan manfaatnya apa? Oh gitu. Jadi untuk sarjana hukum belum tentu bisa jadi advokat kan, karena dia harus melalui beberapa persyaratan tuh. Ada license, dia harus ikut lagi pendidikan profesi advokat. Habis pendidikan dia harus ikut ujian profesi advokat. Kalau setelah ujian dia harus ikut sumpah. Sebelum sumpah, menurut undang-undang advokat itu harus magang 2 tahun. Jadi perjalanannya panjang banget sebenarnya. Dan itu gak gampang. Mau gua yang udah besar dari kecil di Jakarta, gua juga ngalamin keresahan sebagai gua itu lulusan hukum ya. Gua cita-cita setiap orang pasti besar banget ya. I know. Dan ini pesen juga sih menurut gua. Iyalah pasti. Lu punya cita-cita, lu berimajinasi, jangan pernah pelit anjrit. Iya sih. Iya kan? Lu baru bercita-cita aja udah pelit. Gimana nanti ke depannya? Gue setuju banget. Kata orang, lu jangan berlebihan. Misalnya ada yang bicara begini, lu jangan berlebihan dalam bercita-cita. Oke. Kalau gua berlebihan, itu siapa yang berhak untuk menentukan itu berlebihan atau enggak ya kan? Gua harusnya, yang penting ketika kita punya cita-cita, kita berusaha terus untuk memantaskan diri kita ke arah situ kan. Tuh, lebih logis. Jangan cuman berangan-angan, tapi imajinasi itu lu jemput terus. Anjir, gue udah matokin nih. Terus gue OTW gimana nih, emang sih sulit, nanti lu jatuh terus lu harus bangkit lagi. Lu nemuin jalan buntu gitu. Dan ini perjalanannya sih nggak gampang ya kan. Lama maksudnya. Ini proses gak gampang dan belum terus selesai. Dan belum selesai. Belum kelar juga lu ya. Udah kelar. Udah kelar, tapi sumpahnya yang belum ya. Itu sih menurut gue gokil. Salah satu sahabat gue ini ya udah tinggi lah ya kan, jauh dari gue. Gue sering ngobrol ya kan sama lu kan. Waktu SMA tuh kita nongkrong di luar jam sekolah lah ya. Pokoknya udah nongkrong di rumah karena rumah kita dekat. Jadi yang paling penting itu menurut gue pendidikan. Dari dulu kan begitu. Dari dulu kita sepakat untuk itu kan. Lo mau main nggak apa-apa, lo mau improve diri lo sebebas mungkin, lo cobain hal-hal yang belum lo cobain, kayak lo berekspresi di bidang yang lo sebenarnya belum pernah coba. Di situ kan ambil pelajarannya kan. Itu sih. Tapi untuk lu nih advokat dan kenapa ngambil ke bukan masalah kerjaan ya. Bukan masalah kerjaan gitu. Enjoy. Di suatu perbankan.
ya kan gue gimana caranya untuk mensiasati. Hmm. Nah akhirnya gue mencoba untuk mencari kerja dulu nih Der. Hmm. Cari kerja apapun itulah. Pertama gue idealis sih nyari kerja di perusahaan, gak apa-apa deh di perusahaan biasa, Hmm. yang penting di bidang hukum. Ternyata kan gak segampang itu ya. Tapi lu pertama di bank itu belum Iya. masuk belum ya? belum masuk jadi emang pure nyari jurusan. uang. Iya, Pure nyari uang untuk gue pendidikan advokat tadi. Gue bayar tuh, bayar sendiri. Bayar sendiri. Terus ujiannya juga lumayan kan bayarnya. Iya. Gue bayar Oh. juga sendiri, gue nabung. Sekalian nabung buat merit. Iya. Nah, Itu sih. setelah itu alhamdulillah sih, maksudnya dalam waktu setahun, walau tadinya gue nggak di bidang gue sekarang gue di bidang customer service pertama kali. Iya itu customer service. Nah, customer service Ah. tahun. Nah, gue di tes tuh di satu perbankan itu untuk bagian Ah. legal. Dibutuhin. Gue coba deh. Dari 5 orang tuh, alhamdulillah gue lolos. Itu Salah satunya. itu lu beruntung banget berarti ya. Iya, selain beruntung menurut gue itu ketukan Tuhannya Iya sih. sih. Maksudnya di situ poinnya. Ah. Tuhan kasih nih lo kalau emang mau usaha sendiri, dan lu udah percaya sama gue, kan gue emang pas milih pilihan itu gue percaya ya. Gue percaya Tuhan punya jalan. Udah gue jalanin, walaupun bukan di bidang hukum gue jalanin, dan ternyata hikmahnya apa? Di customer service itu bagaimana cara lu berbicara dengan orang. Orang itu ke customer service membawa masalah, bagaimana cara gue mengadvise. Iya. Ya kan? Di Gimana situ pelan-pelan ada kaitannya ternyata sama bidang yang sebenarnya nantinya bakal gue pengen wujudin gitu. Jadi Gua pengen semuanya itu realisasi. ya dari apa? Semuanya berkaitan lah intinya lah ya. Iya. Dari ilmu hukum ya kan, Iya. terus kalau ke CS ya kan, dan ketukannya akhirnya ke dapat ke legal corporate gitu kan. Nah sekarang nih Der, gue mau nanya, untuk legal corporate lu di sana sebenarnya nyaman gak sih? Kalau untuk di bank sebenarnya lu bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi ya? Iya nggak sih? Iya Enggak, nggak sih? maksudnya gimana nih? Lebih tingginya dalam arti Lebih tingginya dalam arti lu bisa ke bisa nggak sih kayak lu kerja di Mahkamah Agung atau enggak ke itu PNS ya jalurnya ya? Kalau itu. iya Gua seperti itu. awalnya sih dulu pas kuliah mungkin ada sedikit cita-cita kesana. Balik lagi ke sini lihat ngukur diri gue sih. Kalau gue jadi PNS kayak di Mahkamah Agung itu kan, kalau PNS instansi pusat kan rata-rata lu harus siap ya. Ada masa dimana lu kerja di luar, berotasi ke seluruh Indonesia penempatannya. Dan gue nggak, bukannya gue culun sih, maksud gue udah mikir ya apa gue culun, tapi enggak, gue ada alasan, ada reason yang kuat di situ kenapa gue milih untuk stay di Jakarta. Karena kan orang tua gue tinggal satu nih. Iya kan, gue tuh harus bener-bener cover orang tua gue. Jadi emang bener sih, bener. udah single parent, dan gue mau maksimalin lah waktu buat orang tua gue tuh, ngebahagiain atau apa. Gue selalu akan maksimalin sih, tinggal satu soalnya. Jadi gue mikir udah gue cari yang bener-bener di Jakarta, gimana caranya gue bakal usahain. Kayak gitu. Gue setuju. Menurut gue sih ya, yang namanya menurut gue sih banyak positifnya loh gitu loh. Enggak semua orang tuh bisa buat kayak lu punya duit tapi lu nggak mau, males-malesan ngejalanin. Kan ada aja banyak kan? banget. Iya. Nah, Kadang-kadang gue, jadi kenapa gue nggak di posisi itu, wajar sih ya, manusia. iya. Kadang apalagi di umur gue yang muda ini kan, dulu tuh umur lulus 23 gue S1 ya. Jadi di situ masih ada gejolak, anjir lu, gue ngeliat lu punya, padahal kenapa lu gak gini. Oke, ternyata kan setiap orang punya pemikiran dan pilihannya masing-masing. Gue juga nggak bisa dong, dan gue harusnya bersyukur. pasti Gue harus banyak-banyak bersyukur apapun yang Tuhan kasih. Ya udah, endingnya alhamdulillah gue dapet di bidang yang passion gue, yang sesuai. Udah bener-bener passion Legal corporate. ya kan? Dan Legal ternyata corporate, ya kan, udah maksudnya bener-bener tertuju lah gitu. Iya. Nah, untuk kedepannya itu lu pengen kayak gimana sih? ke depan. Jadi gini loh. Resolusi jangka panjang. Iya, jangan. Gue ceritain dulu. Lu kan udah kerja, ya kan? Bini lu
tadinya kerja, sekarang tadinya kerja, sekarang resign dulu karena resign dulu. lagi hamil. Lagi hamil kan, gue juga tahu. Untungnya lagi covid jadi udah berhenti Iya, ya. ya kan bininya juga gue tahu bininya dia, maksudnya Struggle juga dari deh. dulu ya Iya. kan kita ya gue tau lah bertiga terus ya kan sama bini lu. Struggle. Ntar mungkin bisa lah bininya jadi narasumber ya kan. Oke, boleh banget itu. Bisa Sabi. orangnya parah dah pokoknya. Iya, Ya, prinsipal banget. Iya. Sama hidupnya tuh. Ini nggak bisa loh. Ada lah, Nggak bisa nyenggol-nyenggol. bisa gue bisa ngambil narasumber slow kan Dan? Slow banget. Slow banget ya. Enjoy sih Iya, kalau orang dia. udah nikah ya. Nah, Kedepannya nih, bicara Kedepannya. yang tadi belum gue jawab ya. Hmm. Jadi kalau gue sendiri sih ada mimpi ya, mudah-mudahan sih tercapai. Mimpi gue ya punya kantor bareng istri gue, karena istri gue nih lagi gue suruh juga, kan sarjana hukum juga. Gue bilang lo nggak apa-apa, gue kasih pilihan, gue buka diskusi bebas banget sama istri gue. Mau lo gimana? Kalau lo pengen ke arah CPNS, ya setiap ada tes lo maksimalin. Tapi kalau lo nggak pengen jadi PNS, lo mau jadi apa? Gue gali itu, dan dia lebih ke advokat ternyata endingnya. Oke, kalau gitu lo sekolah advokat ya, ntar kita keluarin biaya untuk lo sekolah. Gue kan keluarga nih, udah jadi keluarga, jadi kita ya kan uangnya uang bersama. Berarti bini lu ini pengen ke advokat? Iya, lagi lanjut ambil pendidikan advokat, lanjut nanti upah, habis upah dia langsung bener-bener magang di kantor advokat. Gue baru tahu loh. Yes, itu planning kan kadang-kadang banting Iya sih, lihat kondisi ya, soalnya, situasional. Yang gue pikir kan bini lu kan satu ya kan, Iya. menurut gue perempuan Yoi. cukup lah gitu kan. Tapi ya karena memang planning lu berdua ya kan, itu menurut gue gokil sih. Untuk kedepannya itu jadinya pengen bikin kantor advokat sendiri yang gitu ya. isinya di mana gua sama dia berpartner. Karena gua kan berpartner dalam hidup nih. Ya harapan gua bisa juga dong berpartner dalam kerjaan. Itu indah menurut gua. Pasti deh. Walaupun ya memang banyak banget sisi-sisi lu gak enak kerja sama istri gini-gini. Itu tergantung perspektif sih. Dan planning lu itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya lo pengen hidup lo dibagi dua antara kerjaan sama kehidupan keluarga bersama istri lo itu, nah gue nggak ke situ sih. Kalau gue pengennya bareng terus sama istri gue, tapi dalam kerjaan dan keluarga. Itu mimpi sih, mudah-mudahan aja kecapai nih. Gue bakal upgrade terus. Kalau diri gue kurangnya di mana gue bakal upgrade. Kalau prinsip kita berdua Der ya, nggak ada yang nggak mungkin kan? Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Lo harus percaya. Jadi gini loh, prinsip gue berdua nih ya, dari lama nggak ada yang nggak mungkin kecuali lu jadi Tuhan. Itu nggak mungkin tuh, ya kan? Nggak mungkin. Lo jangan coba-coba melampaui batas diri lu sendiri gitu. Ya udah, lu dikasih nih segitu sama Tuhan nih, diri lu sedemikian adanya, ya lo manfaatin segala fitur yang Tuhan kasih. Seberapa canggih coba lo bayangin. Lo dikasih akal, dikasih otak, ya kan, dikasih hati untuk melihat hal-hal yang sebenarnya lu banyak nih di kehidupan yang akan datang. Kayak orang yang mencoba bangun bisnis sama lo, itu kan sebenarnya ada apa dah, kayak feeling ya, intuisi lo, ini orang kayaknya nggak bisa dipegang deh nih, gitu, kayaknya nggak cocok buat bisnis sama gua karena kok kayaknya beberapa fakta-fakta yang ada dari kan mulai berbisnis itu ada perkenalan, terus mulai pelaksanaan. Kalau misalnya bisnisnya bisnis biasa ya, pelaksanaannya kayak hal yang kayak gini aja yang kecil-kecil kelihatan dong. Lu aja nggak terlalu bertanggung jawab gitu, nggak sesuai sama omongan gimana. Jadi tapi makanya tapi untuk membatasi itu, selain lu dikasih hati sama Tuhan, itu kan salah satu fitur dan otak untuk berpikir, untuk lo punya akal gitu yang jernih. Menjadikan itu sebagai pisau analisis lu sih sebenarnya. Selain lu menganalisa orang yang mau menjadi partner bisnis di dalam, nah kebetulan gue di bidang gue ini cukup menjadi benteng secara intelektual untuk
menjalankan suatu bisnis. Artinya ada kita bikinnya perjanjian kayak gitu loh. Yuk Iya, kalau mau iya. bikin perjanjian yang sesuai dengan undang-undang, yang dimana perjanjian yang kita buat antara pihak pertama sama pihak kedua itu menjadi undang-undang buat kita. Dan itu pun kalaupun ada yang mulai eh, tidak melaksanakan prestasi yang ada di dalam perjanjian, isi-isi perjanjiannya, itu mampu kita gugat gitu. Dan dia juga harusnya udah siap karena kan di dalam itu udah kita jelaskan semua klausulanya, peraturannya. Gitu sih. Jadi lebih fair dan lebih aman buat kita yang mau nyusun perjanjian gitu, perjanjian kerjasama, perjanjian investasi. Oke, jadi sebenarnya buat yang nonton nih, kalau tertarik sama bidang hukum atau nggak pengen sharing secara gratis ya, Di komen aja, di komen. iya, di Atau komen aja. emang mau lebih ada beberapa kayak cerita yang cukup panjang kan, kalau di komen bisa sharing sih lewat telepon ya, mungkin telepon Bisa, gue masih bisa lah, ladenin lah. bisa. Gue bakal bantu semaksimal mungkin untuk menyusun kayak nge-advise lu tapi secara gratis gitu. Ntar mungkin nomor telepon ya Iya ada boleh. lah. Misalnya ada yang nanya, gue pasti lu harus share sih di komen. pasti ntar misalkan bang ini kayaknya ada nih, gue pengen Punya masalah sharing hukum deh, iya gitu. masalah hukum gitu kan. Soalnya gue juga gue cerita juga, gue juga pernah punya masalah hukum ya dulu itu ya. Iya. Adalah tentang zaman dulu gue pernah masuk silop lah, kantor silop gitu lah. Dan itu gue nggak ngerti sama sekali hukum dulu gitu loh. Dan apa saya gue ini emang ngerti gitu ya kan. Ngerti sih enggak apa ya, tahu dan tahu pengen lah. tahu, Dia- tahu dia- dan pengen tahu. Dia yang paling tahu gitu. Kadang gue juga gue tahu nalarnya nih, nalar ceritanya ya kan, narasinya deh, gue tahu narasi permasalahan hukumnya, gue langsung kayak gue berarti harus ke aturan yang ini, gue kaitin yang mana aturan yang relevan, gue susun, terus mana yang lebih tinggi, artinya mana yang harus diawali ya kan, terus isi pokoknya sampai kesimpulannya gitu. Peristiwa kan kalau pisau analisis hukum sederhana sebenarnya, cuma kan kalau jam terbang itu udah membuktikan lebih detail, lebih komprehensif ya. Nah di sini sebenarnya kenapa gue sering banget sama teman-teman gue, oke lah lu kalau pengen konsultasi gue bakal bantu, karena apa, dalam itu juga gue belajar sebenarnya, sambil sharing juga, sambil gue belajar gitu permasalahan ya kan? Tapi beberapa sih berhasil. Jadi gue agak ada pride buat diri gue sendiri sih. Soalnya menurut gue sih usaha itu nggak mengkhianati hasil sih ya kan. Dan gue juga nggak cuma-cuma kan, karena emang ada aturannya di undang-undang advokat itu, ada namanya asas pro bono kan. Itu bagaimana cara seorang advokat itu wajib untuk memberikan konsultasi sampai pendampingan hukum secara gratis gitu. Itu gratis Secara biasanya kan? sukarela. Enggak, bener. Ya Iya. biasanya Orang nggak awam tahu masih ya. advokat mahal, Iya, advokat bayar. Nih, Gitu. Ini stigma yang harus lo hilangin. Advokat bayar, advokat komersil atau advokat itu wah pasti nanti ngebela yang salah nih gitu. Enggak juga. Maksudnya itu tergantung situasinya, kondisinya gimana. Lo juga sebenarnya banyak opsi. Lo aja salah masuk opsinya. Lo pengen gratis tapi malah enggak ke arah minta konsultasinya ke arah yang emang advokatnya udah komersil ya nggak bisa. Iya sih, bener. Iya. Ini nih gokil ya temen gue. Jadi yang dibayangan orang tuh advokat, anjir. Stigma itu sih banyak. Stigma ya. Stigma yang beredar di masyarakat. Yang beredar di masyarakat, dan itu memang apa ya, menurut gue sih memang kayak gini udah menjamur ya. Sah-sah aja sih. Itu kan masalahnya pendapat publik. Pendapat ya kayak polisi lalu lintas aja lah. Iya. Itu jadi kalau pendapat asumsi masyarakat ya itu cuma asumsi masyarakat, tapi sebenarnya kalau yang sebenarnya yang udah dibilang temen gue tadi nih, itulah tuh, yang penting ada ranah-ranahnya ya. Lo mungkin salah masuk ranah, bukan lo pengennya di advice secara pro bono sukarela, tapi lo masuk ranah yang kantornya itu emang tidak menyediakan itu dan sudah komersil begitu. Ini gue kasih gambaran begini, beberapa kantor ya yang cukup murah lah, misalnya konsultasi aja sejam itu 2 juta
Seriously? Minimal konsultasi 2 jam berarti 4 juta ya. Serius? Lo harus ngeluarin 4 juta Iya. itu cuma nanya konsultasi dasar. Artinya lo bawa masalah, oke, gua kumpulin peristiwa-peristiwa, bukti-bukti hukumnya, ya kan? Terus analisa, gua analisa, terus gua kasih kesimpulan. Udah, terus gua bakal advice dengan jujur. Yes. Pak, misalnya ke klien gua nih. Sob, misalnya ini potensi kemenangannya dari bukti-bukti yang ada hanya 40%. Ya. Lawannya itu 60%. Nah, begitu. Secara jujur kayak gitu. Gitu Oh, doang. okay. Gitu doang itu udah ada fee konsultasi namanya. Belum nanti ketika oh ya udah Mas, bagaimana upayanya? Pasti dia nanya gitu kan. Oke, sekiranya masih bisa diupayakan ada kemenangan atau yang lebih menguntungkan ataupun kira-kira ada bukti-bukti yang bisa kita buka di pengadilan dan itu menjadi pertimbangan hakim yang kayak menguntungkan ke klien kita, kita juga jelasin. Tapi bagaimana klien kita mau pakai kita itu hak dia loh. Iyalah. Nah, ya, setelah itu dia pasti. misalnya dia udah cocok nih. Ya udah, kita sodorin surat kuasa. Dia tanda tangan surat kuasa, kontrak kuasa sampai mana? Itu nanti diatur maunya sampai mana. Mau sampai tuntas atau mau hanya sampai pengadilan tinggi gitu, pengadilan negeri gitu. Ada lah kayak gitu. Maksud gua nah mumpung gue masih belajar banyak ya, gue sih nggak narifin gimana ya, karena menurut gue ini buat gue juga, buat mengawali gue juga, jadi gue gratisin dan gue maksimalin juga ya, gue nggak sembarangan kerjanya. Tapi asli loh, buat lu yang pengen konsul segala macem, bener-bener ke dia aja nih, maksud gua. Nggak apa-apa, sharing kalau misalnya. Iya, sharing aja soalnya. Gue yakin mungkin ada beberapa yang punya saudara orang hukum juga. Ini apaan nih ya kan, begini. Tapi kalau memang mereka punya saudara orang hukum pasti ngerasain dong. Iyalah pasti perjalanannya ya untuk kan? menjadi seorang advokat seperti apa. Dan kita bakal miskin pengetahuan dan wawasan ya. Ketika kita nggak membagi ilmu gitu loh. Kalau dalam agama gue gini dari al ilmu bila samarin kasajarin bila amalin, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon maaf. Itu intinya kurang lebih begini artinya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi lu tuh kayak cuma lu punya ilmu ya lu nggak diamalin. Lu punya tapi lu nggak diamalin. Artinya ilmu itu nggak akan berkembang dan nggak akan bermanfaat. Iya. Inti hidup kan maunya bermanfaat bagi orang banyak dong. Iyalah. Bagi manusia yang lain. Ada juga gini kata-kata yang gue ingat waktu gue di pesantren itu. Khairun nas wa anfa'uhum linnas kalau nggak salah. Jadi itu sebaik-baiknya manusia adalah yang baik untuk manusia yang lainnya. Nggak memandang status agama, budaya sampai kotak-kotakan yang lain dah, nggak rasis. Pokoknya kita ya selama dia manusia kita tolong. The best. Itu sih maksudnya. Itu yang bisa gue lakuin untuk saat ini Der. karena gue nggak banyak punya materi yang bisa gue bagi, ya kan, materi itu, secara finansial. Dar itu udah banyak banget sebenarnya yang lu kasih nih sebenarnya, yang buat nonton mungkin ada part-partnya nanti lah. Nah itu yang lu ngomongin tadi tuh bener-bener bermanfaat banyak gitu loh, orang yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun enggak ya kita sharing. Kalaupun enggak ngobrol aja sih sebenarnya. Iya kan, kalaupun enggak juga lu mau komen apapun juga ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ngebangun komentarnya it's okay sih. Ya, kita pakai dan buat inovasi kan. Kalau komentar bagus ya dipakai pasti. Cuman kalau emang komentar lu jelek ya gue netizen kok ya, kita netizen ya santai lah gitu kan. Di sini gue pengen ambil kesimpulan. Jadi kalau buat lu yang nonton nih hukum, otomatis gue juga kan nggak terlalu ngerti hukum ya, ya. Sama gue masih belajar lah intinya. Enggak, kalau harus belajar. Gue ngerasa mengkosongkan diri gue terus supaya gue tetap apa ya, tawadu lah ya kan. Iya sih, nggak berbesar kepala, berbesar hati gitu. Kayak lu udah paham. Kadang orang yang baru belajar dikit tuh, gue udah paham nih gini. Tapi maksud gue tuh, maksud gue kan beda basic. Jadi gue lebih mundur, lu lebih maju 5 langkah lah. Memang gue harus belajar juga kan dari lu juga kan. Gue pengen tahu gimana sih Dar gini-gini yang cara tadi lu ngomong deh.
nah gue nggak ngerti hukum nih dan lu tapi harus tahu hukum gue gitu kan. Iya sih, Karena itu ya. aturan itu nanti ini oke lu sekarang kerja di rumah sakit, nggak menutup kemungkinan lo menikah atau di kemudian hari lo punya rencana bisnis atau nanti lo bakal berhubungan dengan legalitas legal